Hai, gue Steven Yang dan kembali lagi di series merangkum 30 buku dalam 30 hari ke depan. Kali ini kita masuk ke buku, ini episode berapa ya? Episode keempat ya teman-teman ya. Kita akan merangkum buku The Subtle Art of Not Giving by Mark Manson yang dirilis tahun 2016. Ini inti bukunya adalah dimana kadang kalian sering gak mikir atau kepikiran overthinking atas nilai-nilai yang kalian punya gitu ya. Kalian capek banget gitu mikirin pendapat orang lain. Apalagi sekarang kan zamannya sosial media. Mungkin kalian habis ngupload foto, kalian akan kepikiran, orang gimana ya pendapatnya dengan foto yang gue punya hari ini ya. Apakah baju gue terlalu over? Apakah badan gue berlemak di sisi kiri dan kanan gitu. Kalian kan banyak kepikiran, ini Gen Z dan milenial banyak banget pastinya ya. Tuh, kalian habis membuat keputusan kecil terus kalian kepikiran gimana ya orang-orang menyambut keputusan yang gue buat, ide yang gue buat, apakah mereka terima, apakah mereka ngomongin gue di belakang dan sebagainya. Nah, ini buku ini akan menjawab masalah kalian yang suka overthinking ya, yang suka mental head gitu ya. Apalagi zaman internet sekarang kan gampang banget kena mental head ya. Buku ini bagus, akan menjawab semua keresahan kalian. Sebelum itu jangan lupa dulu untuk di subscribe channel Steven Yang. Kalian juga bisa meng-follow semua akun sosmed gue, atau kalian juga bisa support channel ini dengan cara keliling bagi-bagi. Nanti 6 orang baik akan gue tampilin di sini sebagai bentuk terima kasih, dan kita langsung masuk aja ke rangkuman bukunya dan let's go. Mitos kebahagiaan dan kenapa kita perlu melepaskan. Jadi si Mark mulai buku ini itu dengan membongkar mitos kebahagiaan ya. Kita sering diajarkan bahwa kebahagiaan itu selalu identiknya dengan kita memiliki lebih banyak, kita lebih terkenal, kita lebih istimewa, kita lebih ganteng, kita lebih. Pokok mitosnya tentang kebahagiaan bahwa kita adalah selalu memiliki kata lebih di rekening lebih banyak daripada orang lain gitu kan ya. Kita harus lebih berprestasi nomor 1 di kelas, kita harus lebih pokok lebih. Dari kecil kan kita diajarkan untuk lebih ya. Bahkan katanya bayi lahir pun tangannya kan menggenggam ya. Bahwa intinya bahwa manusia itu diciptakan memang untuk serakah. Makanya saat meninggal mereka akan melepaskan, nggak dibawa apa-apa kecuali amal baik ya teman-teman ya. Ada masuk agama dikit di sini, bagus kan. Karena dia semakin kita mengejar nilai lebih itu ya, semakin kita capek. Karena gak ada ujungnya. Kalian mau ngejar lebih kaya. Habis kalian kaya dari orang A, ada lagi di sini lebih kaya, lebih nggak kekejar. Atau kalian lebih terkenal, habis kalian lebih kaya, lebih terkenal dari teman sekelas kalian. Saingan kalian mulai influencer kabupaten. Kalian udah menguasai kabupaten, kalian stres lagi. Kalian ingin lebih terkenal ini. Wah, gak akan ketemu ya teman-teman ya. Itu kalau kalian ngejar kebahagiaan dari hanya kata lebih itu ya, kalian akan terjebak dalam ilusi kebahagiaan teman-teman. Jadi dia bilang itu, Mark itu bilang, hidup itu nggak melulu soal mencoba peduli ke semua hal, tapi memilih hal-hal yang memang layak kalian pedulikan. Dengan kata lain, kita harus seleksi dalam memberikan. Jadi kalau semuanya kita anggap penting, ya selamat datang kebahagiaan semu. Gak akan kalian mengejarkan kebahagiaan, oke? Gak akan fokus lah kalian bahagia. Kita langsung masuk ke poin selanjutnya, yaitu keterbatasan itu bukan musuh. Hidup itu terbatas waktu teman-teman. Energi, perhatian, tenaga, hidup itu terbatas, bukan tidak terbatas. Hidup itu sangat-sangat terbatas. Apalagi manusia. Harapan hidup manusia sekarang berapa? 80 tahun mungkin ya. 80 tahun aja mungkin kalian bisa dibilang udah beruntung lah kalian bisa mencapai ke sana ya. Dengan hidup yang terbatas itu, kalian harus penting dan paham mana yang bisa kalian lepas. Intinya jangan buang-buang energi ke hal-hal yang gak mendukung tujuan besar kamu. Kalau kalian punya tujuan besar, misalnya kalian mau jadi penyanyi, ya udah kalian gak usah kepikiran untuk hal-hal lain di luar mimpi kalian menyanyi. Kalian mikirin tentang apa, misalnya memupuk kekayaan dan sebagainya. Ya kalian akan banyak fokusnya kepecah. Ya kalian latihan aja nyanyi. Kekayaan nanti bonus. Kalau kalian ternyata jadi penyanyi terkenal, kalian akan bonus. Kalau kalian sekarang udah banyak mendengarkan dia nyanyi doang tapi belum kaya apa gini-gini kan, biasanya kan omongan tetangga atau saudara kalau setiap lebaran datang gitu kan. Kalau kita punya cita-cita yang intinya nggak masuk akal ya, maksudnya idealismenya terlalu tinggi, YouTuber atau pemain e-sport itu kan pasti tetangga bilang, oh ini duitnya dari mana. Nah kalau kalian akan terlalu fokus ke bla 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 bla, ini kalian nggak akan ngejar mimpi kalian teman-teman. Kalian fokus sama tujuan besar kalian aja intinya, nah kan, dan kalian melepaskan sisanya. Jangan kalian semua itu mau kalian rangkul, mau kalian ambil. Kalian harus menjadi sesuatu yang sempurna. Kalian harus badannya bagus, suara kalian terbaik, mengalahkan diva internasional. Kalian kayanya mengalahkan Mark Zuckerberg. Ada kalian malah mati dalam kehaluan. Orang nomor 1 aja dia tidak bisa mengejar semuanya. Mark Zuckerberg apa, emang kan badan mereka nggak bagus kan, karena mereka tahu fokus mereka apa, bisnis gitu teman-teman. Sedangkan yang atlet-atlet ya badan mereka bagus tapi mereka uangnya nggak sebanyak yang orang fokus bisnis gitu. Jadi jangan kalian serakah intinya. Kalian harus tahu mana yang harus dilepas gitu ya. Bagus tuh. Oke, kita masuk ke prinsip 1. Prinsip 1 adalah pilih masalah yang mau kamu hadapi ya. Seperti gue bilang tadi ya, kebahagiaan itu kan bukan soal menghindari masalah, tapi memilih masalah yang sepadan buat kita. Yang dari masalah itu mungkin hasilnya yang memang kita mau gitu ya. Kita mau masalah apa? Masalah kita ingin badan kita ingin jadi atlet profesional ya. Itu ya doang yang harus kita pedulikan. Di luar jalan kita mau menuju atlet itu ya kamu harus kasih teman-teman. Gak peduli gitu loh ya. Lu ngomong muka gue gak ganteng apa, gak peduli. Yang penting gue kan
Mau jadi atlet gue latihan, nutrisi harian gue kepenuhi, itu doang gitu ya. Kalau kalian udah fokus ke situ, percayalah kalian akan lebih bahagia daripada orang yang ingin menggapai segalanya, teman-teman. Dan ingat ya, kalian jangan cuma fokus ke hasil akhir saat kalian sudah punya mimpi, tapi kalian harus menikmati prosesnya. Oke, kalau kalian akan fokus ke hasil akhir terus, kalian akan stres, nggak bahagia lagi kalian. Kalian udah give ke hal lain. Kita kembali ke yang atlet tadi ya. Nah, kalian harus menikmati proses kalian latihan, makan, menjaga pola tidur dan sebagainya itu. Jangan kalian langsung yang kalian pikirin tuh hasil akhirnya doang. Stres kalian, nggak akan enjoy. Nikmatin aja prosesnya. Bikin itu seperti harian lah ya. Bikin itu seperti daily kalian, daily quest mission kalian. Kalau kalian anggap itu kayak main game ya, anggap aja itu kayak daily login lah gitu ya. Prinsip 2, kamu bukan orang spesial. Nah, ini salah satu yang kontroversial nih ya. Mark bilang kalau kalian itu bukan orang yang spesial. Sebenarnya ini kan kayak kasar ya. Sebenarnya pengingat ini, biar kalian semua tetap rendah hati. Jangan kalian merasa kalian jadi pemeran utama. Jangan kalian merasa itu kalian itu MC-nya terus gitu ya. Mark itu bilang bahwa banyak orang yang terjebak dalam mentalitas ini teman-teman ya. Merasa dunia itu berhutang ke mereka, dunia itu berputar ke mereka terus. Pusatnya adalah mereka dan dunia harus dengerinnya ke mereka. Banyak banget orang yang terjebak mentalitas ini. Sekarang udah merasa diri kita adalah pusat tata surya dan ternyata itu nggak terpenuhi, ya stres kalian. Kalian kan kadang merasa dunia ini berpihak kepada diriku, ternyata enggak. Ternyata tiba-tiba teman kalian yang mendapatkan keberuntungan. Kalian kan yang punya mentalitas seperti itu akhirnya kayak patah. Loh, kok pemeran utamanya seolah-olah teman gue gitu, yang selama ini gue anggap NPC. Nah, kalau kalian punya mentalitas MC gitu, seperti pemeran utama gitu, kalian akan gampang stres saat melihat ada orang lain yang ternyata berhasil menggapai mimpinya gitu ya. Ibarat kayak Naruto yang bingung kenapa yang jadi Hokage Choji gitu misalnya. Kan kayak gitu teman-teman ya. Ini kalian harus dengan sadar mengingatkan bahwa diri kalian sama gitu loh. Jangan kalian merasa itu, wah ini tokoh utama, tokoh ini paling gampang gini lah, tokoh utama ya cuma tokoh penting dalam agama kalian. Kalau gue sih paling gampang cara gue untuk mendapatkan mentalitas seperti ini ya caranya gitu ya. Kita cuma NPC dan kita penunggu sampai dunia ini kiamat gitu. Kalau kalian Muslim ya tokoh utamanya cuma Nabi Muhammad. Kalau kalian Kristen ya tokoh utamanya ya Jesus Christ. Kalau kalian Buddhis ya Siddhartha Gautama dan sebagainya ya. Anggap aja diri kalian NPC gitu. Ini paling gampang untuk selalu membuat diri kalian rendah hati ya kayak gini nih. Prinsip 3, ambil tanggung jawab tapi jangan over control. Hidup emang itu penuh tidak pastian teman-teman ya. Tapi emang ngajarin kita untuk tetap bertanggung jawab atas reaksi kita terhadap situasi apapun, bahkan yang di luar kendali kita. Ini kan nyambungnya sama kayak filosofi teras ya, bahwa kita hanya bisa mengkontrol reaksi kita terhadap sesuatu yang di luar kendali kita ya teman-teman. Kita nggak bisa ngontrol sesuatu yang di luar kendali kita. Perilaku orang lain, lalu lintas hari ini itu kan di luar kita, di luar kontrol kita. Kita nggak bisa ngontrol lalu lintas hari ini harus selalu hijau lampunya gitu kan. Jalanan tidak macet nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol apa? Reaksinya. Ini sebenarnya nyambung ke buku filosofi teras kalau kalian pernah baca ya. Kalau kalian gagal dalam sesuatu, ya itu sepenuhnya bukan salahnya kalian gitu ya. Bukan sepenuhnya salah kalian, tapi kalian harus meresponnya. Bagaimana cara kalian merespon kegagalan kalian gitu? Apakah kalian menerima dan berjanji bahwa kalian akan belajar lagi dan mencoba lagi, atau kalian malah marah dan quit, malah keluar dari rencana ini gitu. Itu jadi kayak respon itu ya sepenuhnya di tangan kalian. Kalau kalian udah bisa mengendalikan respon kalian terhadap sesuatu yang nggak bisa kalian kontrol, kebahagiaan akan lebih meningkat ke diri kalian. Kita masuk ke prinsip nomor 4, jangan takut berbuat salah. Mark bilang, salah itu bagian dari hidup. Jadi kalian jangan terlalu takut gitu ya. Jangan terlalu terlihat ingin sempurna, tidak pernah salah. No, orang justru yang semakin sukses, orang yang di atas-atas sekarang, yang orang-orang sukses kalian lihat, entah itu selebriti, pebisnis apa yang terkenal, mereka tuh salahnya lebih banyak dari kalian pasti, men. Sumpah, mereka sampai ke titik sana itu salahnya pasti lebih banyak dari kalian. Semakin orang mau tinggi, salah yang dia pupuk semakin banyak. Jadi kalian jangan takut salah gitu loh. Bang, tapi kalau salah malu, percayalah nggak ada yang peduli dengan itu. Gue banyak banget melakukan hal kesalahan, banyak banget bisnis yang pernah gue coba bangkrut, banyak banget strategi yang gue coba gagal, banyak banget mimpi gue yang harus gue kubur. Ya itu kan akhirnya kesalahan-kesalahan kecil ya. Tapi nggak apa-apa, orang mungkin akan ingat tapi lupa terus gitu loh. Ini kan nyambung ke poin sebelumnya. Kalau kalian tidak memiliki mental pemeran utama, ya kalian harus sadar bahwa orang lain akan melupakan kesalahan kita, teman-teman. Kalian tuh nggak sepenting itu. Kalian bukan Naruto yang diabadikan dalam komik dan orang bisa membaca kapanpun komik itu lagi dari depan gitu ya, dimana akan kelihatan lagi kesalahan kalian. Nggak apa-apa, berbuat salah nggak apa-apa, it's okay. Itu adalah proses dalam keberhasilan ya. Kita masuk ke prinsip nomor 5, keberanian untuk melepaskan. Mak ngajarin kita buat berani melepaskan hal-hal yang udah nggak relevan dengan nilai atau tujuan hidup. Entah itu hubungan toksik dengan pasangan kalian, atau pekerjaan yang nggak sesuai sama passion kalian ya, nggak sesuai sama keinginan kalian, atau kebiasaan buruk-buruk. Itu harus kalian mau untuk melepaskan. Jangan kalian nanti terjebak ini terlanjur hubungan ini udah berjalan lama bang gitu. Sayang banget kalau gue harus nyari orang baru gitu ya. Tapi ternyata pasangan kalian tidak mendukung goals kalian. Itu kan menjadi pasangan yang toksik gitu. Itu kalian harus berani melepaskan. Pertemanan kalian tapi dia
dia sahabat gue bang gitu, tadi dia menemani gue dari kecil gitu ya. Tapi kalau dia ternyata toksik, cuma ngajak kalian push rank setiap main Mobile Legend, dia tidak nyambung kalau kalian ngajak omong tentang nilai-nilai hidup dan tujuan kalian. Nah ini kalian harus berani untuk cari teman baru gitu loh. Nggak apa-apa lah, maksudnya kalau melepaskan sesuatu itu nggak apa-apa gitu ya. Dengan kalian melepaskan dan kalian mencari circle yang lebih pas buat kalian, itu akan membuat hidup kalian lebih bermakna teman-teman. Dan kita masuk ke prinsip nomor 6. Hidup itu punya batas waktu. Ini kan tadi gue bahas ya, bahwa hidup itu sangat terbatas. Manusia itu bukan makhluk yang immortal ya. Kita adalah mortal ya teman-teman ya. Nah ini Mark bahkan di buku ini membahas tentang dan mengajak kita untuk merenungi tentang kematian. Ini bukan buat nakut-nakutin kita ya, justru supaya kita tuh lebih menghargai hidup. Hidup kita tuh terbatas teman-teman ya. Jadi daripada kalian buang-buang waktu kalian dengan hidup yang udah terbatas, malah kalian isi dengan sesuatu yang nggak buat kalian bahagia, ya sayang, isilah momen-momen yang buat kalian bahagia, yang akan kalian menikmati prosesnya. Kalian yang jadi konten kreator, ya isilah dengan kalian belajar konten, belajar ngedit ya. Kalian yang jadi orang terkenal, ya isilah dengan cara kalian belajar ilmu, menghibur orang, berkumpullah dengan konten kreator gitu ya. Berkumpullah dengan orang-orang yang memang di bidangnya gitu. Jangan kalian terjebak dengan lingkungan yang toksik, skill yang sebenarnya tidak kalian butuhkan dan sebagainya kayak gitu teman-teman. Hidup itu terbatas, ya makanya kalian harus benar-benar mengisi dengan momen-momen dan lingkungan ataupun situasi yang benar-benar bermakna. Oke, kita masuk ke poin terakhir. Jadi gimana cara kita memulai semuanya? Makasih beberapa panduan praktis buat kita bisa menerapkan filosofi yang dia tulis dalam bukunya. Yaitu pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi nilai utama. Apa sih yang hal-hal yang penting buat hidup kalian gitu ya? Apa yang bikin kamu merasa bermakna? Apa yang membuat kamu merasa kamu itu spesial gitu ya, apa yang ingin kamu kejar gitu ya. Nah kalian harus tahu itu. Kayak gue tahu apa yang membuat gue bermakna gitu ya. Ya gue nggak akan cerita ya, jangan berharap gue akan cerita. Cuma gue udah tahu gitu loh, apa yang membuat diri gue bermakna gitu. Apa yang membuat gue merasa ini tujuan hidup gue udah tahu gitu ya teman-teman. Kalian harus tahu ini dulu. Kalau kalian udah tahu goalsnya, ya kalian nggak akan tersesat. Hidup kan sebentar kata Mark ya. Kalian nggak tahu tujuan kalian kan kalian kemana-mana tuh, belok kiri kanan tuh. Yang kedua adalah stop overthinking. Jadi jangan terlalu sibuk lah mikirin opini orang lain. Ya yang kamu lakukan ya cuma cuma kejar yang hidup yang mau kalian kejar aja. Kalian mau kejar sebagai nomaden resident ya, yang mau hidupnya tinggal pindah-pindah, ya nggak apa-apa. Jangan kalian pikirin kata orang lain. Hidup itu singkat dan hidup itu cuma milik kalian. Jadi jangan biarkan orang lain itu mempengaruhi hidup kalian, yang bahkan mereka nggak ikut menafkahin kita gitu ya. Ngapain kalian dengerin orang yang nggak ikut ngasih uang ke kita dan mereka nggak punya impact ke hidup kita gitu. Dan yang ketiga adalah kamu harus berani bilang tidak. Ini poin yang paling penting yang akan gue jadikan closing, yang harus kalian pikirin dan kalian terapin. Kalian gak harus nyenengin semua orang. Entah itu orang tua, entah itu teman, pasangan, anak, mitra, bos. Kalian gak wajib menyenangkan mereka setiap hari. Ada poin dimana kalian harus berani bilang tidak. Kalau itu memang menentang prinsip yang kalian punya. Itu kalian harus terapin ini teman-teman. Gak harus kalian bilang iya ke bos kalian, gak harus kalian bilang iya ke pasangan kalian, gak harus kalian selalu bilang iya ke even orang tua kalian. Karena orang tua pun kadang punya keputusan yang gak cocok sebenarnya ke kita gitu ya, ataupun ke anak kalian. Kalian harus berani bilang tidak. Dengan kalian berani memulai bilang tidak, kalian udah mulai menyeleksi mana yang membuat kalian bahagia dan membuat kalian tidak bahagia. Jangan melakukan hal yang itu sebenarnya kalian tidak membuat bahagia. Gue Stephen Yang dan terima kasih untuk nonton ini. Bye bye.